Puji Tuhan, semua pasti kabarnya dalam baik-baik saja. Ya, walaupun di luar mungkin situasinya tidak baik-baik saja, tapi karena kita ada dalam lingkaran kasih karunia Tuhan, maka kita akan menjadi baik-baik saja. Nah, hari ini saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena kalau kita bicara berkat Tuhan, berkat nggak selalu bicara mengenai uang. Ya, orang selalu punya konsep, punya pengertian, pemahaman. Ya, kalau bicara berkat selalu bicara uang, enggak. Tapi berkat juga termasuk di mana kita sampai saat ini mengalami damai sejahtera Tuhan. Mengalami sukacita Tuhan di tengah-tengah pergumulan, itu juga adalah berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu sangat luas sekali dalam hidup kita. Kesehatan, ya, umur panjang juga merupakan berkat Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini ada umurnya sudah 70 tahun, 80 tahun, itu juga berkat Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itulah kalau Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Nah, berkat itu kan enggak untuk kita timbun, Saudaraku. Ya, tapi berkat itu harus kita salurkan. Bapak Ibu Saudara, maaf ya, kalau Bapak Ibu Saudara makan terus, tapi nggak pernah ke toilet, saudara. Apa yang terjadi, saudaraku? Memang sakit perut, tapi kalau saudara nggak bisa menyalurkannya, itu kan jadi penyakit. Ya kan? Maka dari itu, kalau kita sadari bahwa Tuhan itu luar biasa, kita banyak makan, tapi ada pembuangannya juga. Itu normal, saudaraku. Ya, tapi kalau kita banyak makan, tapi nggak ada pembuangannya, itu penyakit. Nah, kalau kita diberkati Tuhan, tapi kita pegang, kita pendam, artinya kita nggak salurkan, itu jadi penyakit, saudaraku. Ya, penyakitnya banyak, saudara. Ya, maka dari itu kalau saudara diberkati oleh Tuhan, ya, kalau sudah diberkati secara keuangan, kesehatan, justru saudara harus belajar untuk membagikan kepada orang lain. Karena saudara dan saya, ya, menjadi orang-orang percaya untuk apa? Dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran. Saluran apa? Saluran berkat yang kita terima dari Tuhan lalu kita salurkan kepada orang lain. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara membaca satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 10 ayat yang ke-46 dan sampai 49 saja. Ya. Nah, saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara mengenai ada seorang yang luar biasa namanya Bartimius, ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama siapa? Bartimius, anak Timotius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru apa? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya apa? Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Nah, kalau kita lihat ayat yang ke-46, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko. Nah, kenapa saudaraku, kalau kita lihat Yeriko itu adalah satu kota tempat, ya kalau saya boleh katakan transit saudaraku. Karena setiap orang yang akan pergi ke Yerusalem, dia harus melewati apa? Kota Yeriko. Kota Yeriko adalah satu kota yang sangat ramai sekali saudaraku. Ya, kota yang sangat ramai. Nah, kesempatan buat Bartimius, seorang pengemis, dia harus duduk di pinggir jalan karena tempat di mana Bartimius duduk itu selalu dilewati orang banyak, saudaraku. Itu jalur hidup, ya. Itu jalur bisnis, ya. Jadi setiap orang yang harus ke Yerusalem mempersembahkan atau raya Paskah, dia harus melalui kota Yeriko. Jadi buat Bartimius ini adalah tempat lahan basah. Ya, tempat di mana dia mendapatkan banyak belas kasihan dari orang lain. Setidaknya ya ada receh-receh yang diberikan kepada dia untuk menyambung hidupnya. Nah, Bartimius ini kalau saudara lihat memiliki arti anak Timotius, saudara. Anak Timotius, ya, yang memiliki makna itu adalah anak kehormatan.
Woi, luar biasa. Anak yang dihargai, saudaraku. Saudara tahu ya, biasanya kalau Bartimeus, kalau di Indonesia itu, kalau suku tertentu atau orang Chinese, biasanya kan pakai fam atau marga. Ya betul ya. Kalau di depan marganya misalnya Tan siapa misalnya gitu ya, mungkin Tan Herbert misalnya gitu kan ya. Ya C-nya mungkin. Nanti Herbert punya anak pun pasti nama itu dipakai, akan turun-temurun. Itu menjelaskan bahwa silsilah nenek moyangnya bahwa itu adalah keturunan dari Tan gitu loh. Atau dari suku-suku yang lain pasti ada marganya di belakang. Ya, nah ternyata Bartimeus itu menunjukkan bahwa dia adalah anak Timotius. Dan di mana bapaknya memiliki sebuah harapan bahwa dia menjadi seorang anak yang penuh dengan kehormatan, anak yang dihargai. Tapi kita bisa melihat sekalipun namanya kehormatan, namanya adalah Bartimeus yang dihargai, tapi hidupnya tidak mencerminkan sesuai dengan namanya. Kenapa? Justru yang namanya kehormatan, tapi ironisnya dia adalah seorang yang apa? Miskin. Dia adalah seorang pengemis dan dia adalah buta, saudaraku. Ya, pekerjaannya bukan pekerjaan yang terhormat, saudaraku. Tapi pekerjaannya adalah pekerjaan yang, maaf ya, saya tidak menyinggung pekerjaan hal ini, ya. Ya. Dan seorang pengemis, saudaraku. Saya tahu, kita sadar mana ada orang pengemis yang sangat dihargai, ya. Makanya Bapak Ibu Saudara pernah dengar enggak ada satu istilah, kita melayani manusia memanusiakan manusia. Pernah dengar gak? Memanusiakan manusia. Ini luar biasa. Ini sangat menyedihkan kalimat ini sebenarnya, saudaraku ya. Memanusiakan manusia. Memangnya waktu dia lahir dia bukan jadi manusia. Sehingga dimanusiakan lagi. Nah, yang dimaksud adalah begini. Ada orang-orang yang terpinggir. Ada orang-orang yang terhina. Ada orang-orang yang tidak dianggap, saudaraku. Sehingga pelayanan ini mengangkat martabatnya. Sama dengan Bartimeus, saudaraku. Orang yang terhina, orang yang tidak terhormat, orang yang tidak dihormati, orang yang dipandang ya kecil, saudaraku. Mungkin orang yang dipandang sebelah mata. Tetapi kita bisa melihat pada waktu dia mengalami yang namanya berjumpa dengan Tuhan. Dia tidak hanya mendapatkan mujizat daripada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan angkat dia, saudaraku. Dan dia kalau saudara baca ayat selanjutnya, dia bukan lagi menjadi seorang pengemis, tapi dia menjadi pengikut Kristus. Di mana Kristus ada, saudara bisa nanti baca ayat yang selanjutnya, ayat 52. Ternyata Bartimeus itu mengikuti Yesus, saudaraku. Jadi dia tinggalkan semua. Nah, saya nggak bahas khotbah yang hal itu. Tapi yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat ya bagaimana seorang Bartimeus, seorang yang terhina, tapi kita bisa melihat dia mengalami sebuah perubahan. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada orang yang menuntun Bartimeus itu datang kepada Yesus, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita ini adalah orang-orang percaya yang tidak menganggur. Artinya kita punya tanggung jawab untuk kita bawa orang-orang seperti Bartimeus itu datang kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, orang-orang seperti Bartimeus akan tetap ada di sekeliling kehidupan kita. Akan ada ya sekeliling di hidup kita orang-orang seperti Bartimeus itu. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus sadar bahwa saya percaya bahwa Tuhan bekerja melalui orang-orang biasa. Ya, Tuhan gak pakai orang-orang yang pintar dan luar biasa. Tapi kita bisa melihat, saudaraku, ada banyak murid-muridnya pada waktu itu mengikuti Yesus. Ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, saudaraku. Ya, tapi kita bisa melihat ketika Bartimeus berteriak berseru kepada Tuhan, tapi kita bisa melihat respon daripada orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, saya ingin ajak kita belajar bagaimana untuk kita bisa membawa orang-orang seperti Bartimeus. Kalau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, orang-orang seperti Bartimeus akan tetap ada dalam hidup kita. Akan ada di sekeliling kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin Bapak Ibu Saudara pergi ke setiap lampu merah yang ada di Jakarta, kita bisa melihat di situ ada banyak orang-orang yang minta-minta. Ya. Nah, mari kita bisa melihat bagaimana untuk kita bisa membawa orang-orang seperti Bartimeus. Nah,
Yang pertama saya mau sampaikan, Alkitab bilang begini, banyak orang menegurnya supaya apa? Ia diam, saudaraku. Ya, namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Nah saudara, pada waktu itu kita bisa tahu apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan daripada si Bartemius ini. Ketika Bartemius melihat dan mendengar bahwa Yesus akan lewat di tempat itu, maka ini sebuah kesempatan buat dia untuk dia mengalami sebuah perubahan di dalam kehidupannya sehingga dia berteriak, tetapi kita bisa melihat responnya daripada orang-orang yang ada bersama dengan Yesus yang mengatakan apa? Diam. Saudara bayangin ada orang yang membutuhkan Yesus, tetapi responnya orang disuruh diam. Diam, berisik. Ya, ini ada Yesus mau lewat, berisik, jangan teriak-teriak. Yang pertama begini Bapak Ibu Saudara, ya, ketika kita harus belajar bagaimana kita merespon, yang pertama jangan menjadi batu sandungan. Ya, tidak menjadi batu sandungan. Jangan kita menjadi batu sandungan. Karena saya percaya akan ada banyak orang-orang yang membutuhkan Yesus. Hari-hari ini banyak orang membutuhkan Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat jangan sampai kita seperti orang yang pada waktu itu ada bersama dengan Tuhan. Pada waktu Bartemius berteriak Yesus, itu artinya apa? Artinya urgent, artinya apa? Betapa orang ini membutuhkan Yesus. Kalau dia nggak membutuhkan Yesus, dia nggak akan berseru. Dia nggak akan berteriak. Tapi justru dia membutuhkan Yesus, dia berseru dan dia berteriak. Karena itulah orang-orang di sekitarnya merasa terganggu. Berisik, diam, bawel, cerewet, mungkin ngomong-ngomong gitu ya. Diam, jangan banyak ngomong. Ya, ini Yesus lagi lewat, Yesus lagi bicara, banyak ngomong sebagainya. Saudara, seringkali tanpa kita sadari kita menjadi orang yang seperti ini saudaraku. Menjadi batu sandungan. Menghalangi orang untuk datang kepada Yesus. Sehingga orang-orang itu yang seharusnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi malah justru kita menjauhkan mereka kepada kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang-orang Kristen yang sekarang ini, saya nggak bicara mengenai penampilan di luar, saya nggak bicara mengenai penampilan dalam cara berpakaian. Ya, tetapi yang saya mau katakan adalah begini, ada banyak orang-orang Kristen yang punya penampilan dalamnya nggak jadi berkat buat orang lain. Nggak menjadi saluran berkat buat orang lain. Ya, jangankan kita mau bawa orang-orang di luar sana untuk datang di tempat ini, saudaraku. Tapi orang-orang yang ada di dalam gerejanya aja masih suka berantem. Satu dengan yang lainnya masih suka berantem. Ya, hari ini kau datang ke gereja, tapi pulang dari gereja baru 10 langkah, mulut sudah dipakai dengan ngoceh dan ngomel dan sebagainya. Seharusnya mulut ini kita kenakan untuk kita membangun. Kata-kata lidah ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghujat, tapi untuk membangun semangat orang yang kehilangan harapan. Tapi sebaliknya, saya punya teman saudaraku waktu saya di kampus. Ketika dia menyatakan sebuah kesaksiannya, saya menjadi orang Kristen, bahkan saya masuk sekolah Alkitab. Gak ada orang yang menginjil saya. Tapi saya ketemu Tuhan Yesus karena saya melihat perilaku orang Kristen yang begitu punya kasih. Makanya saya tertarik untuk datang ke gereja. Dan ketika saya tertarik datang ke gereja, saya ketemu Tuhan langsung. Dan dia akhirnya selain dia bertobat, dia terima Tuhan Yesus, selain dia terima Tuhan Yesus, hidupnya diserahkan buat Tuhan. Dia masuk sekolah Alkitab. Ini luar biasa. Kalau dia bisa melihat ada orang-orang Kristen yang bisa menjadi berkat bukan hanya sekedar dengan memberitakan Injil, menyampaikan doktrin, tapi menyampaikan doktrin kehidupannya kepada orang lain, tidak menjadi batu sandungan, tapi menjadi saluran berkat buat orang lain sampai ketemu Tuhan Yesus. Amin. Berapa banyak sih kita hari-hari ini? Wow. Ya, kita seringkali mungkin seringkali dengar khotbah dan sebagainya, tapi khotbah itu hanya lewat begitu saja, tapi nggak ada yang membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Sehingga justru sebaliknya hidup kita menjadi apa? Penghalang untuk orang datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kepada kita semua, ayo kita beresi hidup kita dulu nih. Amin. Ya, kalau datang di dalam ibadah, dalam ke gereja, udah gunakan waktu, bukan ketika nunggu
Jam 10 ibadah, jam 10 kurang 15 menit, masih kesempatan kita gosip dulu nih. Wah, ya jam 10 nanti baru kita mulai ibadah. Wah semuanya mukanya malaikat, mukanya berseri dan sebagainya. Tapi setelah itu kita melakukan hal-hal yang jadilah orang Kristen setiap hari. Jadilah orang percaya setiap hari, bukan hanya hari Minggu. Tapi dari Senin sampai Minggu tetap menunjukkan bahwa saudara adalah orang-orang Kristen yang menyampaikan berkat Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Saya kadang-kadang berpikir begini, kok ada banyak ya hari-hari ini ya istilah, tahu Reski istilah serigala berbulu domba? Tahu ya? Serigala berbulu domba itu bukan sesuatu asing ya, ada kata-kata dan kalimat seperti itu. Serigala berbulu domba itu artinya apa, saudaraku? Hah? Penampilannya sepertinya baik, penampilannya seperti luar biasa, tapi dalamnya ini loh, saudaraku, penuh kerusakan, penuh kebusukan. Saya berpikir kalau begitu saya balik, lebih baik apa? Domba berbulu serigala. Kenapa? Dari penampilannya nih orang kasar, dari penampilannya nih orang jauh dari berbuat baik, tetapi di dalam dasar hatinya dia sangat orang yang sangat baik terhadap orang lain. Hari ini banyak nih kayak begini nih, samar orang Kristen, ya serigala berbulu domba. Tapi saya bersyukur jemaat MCC Sleepy gak ada yang seperti itu. Ya berharap saya tidak ada yang seperti itu. Ya, berharap. Tapi kadang-kadang ada orang yang menggunakan kata begini, Pak, saya masih manusia Pak, saya banyak kelemahan, saya masih di dalam proses untuk menjadi sempurna, untuk menjadi seperti Kristus. Kadang-kadang dalam proses itu malah kita bukannya tambah benar saudaraku. Ya, tapi dalam proses itu justru kita tidak mau tunduk dan taat kepada Tuhan sehingga kita diproses, kita justru ketika kita tunduk, taat, kita menjadi seperti Kristus, disitulah kita tidak lagi jadi penghalang, tapi kita menjadi saluran berkat buat orang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau ada Bartemius di luar sana, saudara tidak akan membentak mereka kan. Diam lu, bawel. Ya. Tapi saudara justru merangkul mereka untuk datang kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka tuh juga merasakan kasih sayang di tengah-tengah dunia ini semakin dingin. Betul ya Pak Aryo, semakin dingin gak Pak? Hah? Iya katanya gak semakin dingin karena ada Ibu Narinta. Yang saya maksud adalah gini loh, orang sekarang sudah tidak lagi masa bodoh dengan satu dengan yang lainnya. Gitu loh. Ya, tapi saya mau ajak buat Bapak Ibu Saudara, jangan pernah jadi batu sandungan, tapi jadi batu loncatan buat orang ketemu Yesus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah gini. Yang kedua, kita belajar peduli terhadap sesama. Ya, ternyata teriakan Bartemius, Alkitab bilang begini ya. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya apa? Kuatkan hatimu dan berdirilah, ia memanggil engkau. Nah, saudara, kita lihat ya, ada banyak orang lewat tapi dia nggak peduli, gitu loh. Setiap hari mondar-mandir lihat Bartemius, gitu loh. Dan saya percaya, kenapa Yesus tidak berhenti ketika Yesus berjalan? Mungkin Yesus nggak melihat Bartemius karena kan ada banyak orang yang mengelilingi Yesus, gitu loh, ya kan? Dan ada banyak orang yang mungkin ngobrol, ngomong. Ketika Yesus berjalan, tapi Yesus tertarik. Tertariknya apa? Ketika Bartemius berteriak, itu menghentikan langkah Yesus, saudaraku. Ya, kenapa Yesus mau berhenti? Ya, kepada teriakan seorang yang buta, miskin, pengemis, ya, yang nggak dihargai, yang nggak dihormati oleh orang lain. Sedangkan di sekelilingnya adalah orang-orang yang punya nama, orang-orang yang terhormat. Kita bisa melihat, ternyata ketika Yesus menghentikan langkahnya, itu karena ada empati. Ya, empatinya Yesus. Di mana Yesus peduli, saudaraku. Sekarang kalau saudara lihat, saudara bisa lihat fenomena, saudara bisa melihat ada berita yang menyampaikan hari-hari ini kan mall begitu rame. Betul ya? Tetapi mall rame,
apa tuh namanya daya daya belinya justru berkurang. Makanya dengan istilah namanya rojali. Rombongan, nah itu dia. Rojali rombongan jarang beli. Nah di dalam gereja pun ada rojali. Bukan rombongan jarang beli, tapi rombongan jarang peduli. Ya, rombongan jarang peduli, saudaraku. Ya. Buktinya apa kok sekarang orang mulai empatinya itu satu dengan yang lainnya semakin berkurang. Saya kasih contoh begini Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita lihat di medsos, lihat di YouTube ada orang kecelakaan. Ya. Kebanyakan dari orang bukannya apa, langsung menolong. Tapi dia keluarin handphone, langsung di shoot. Ya, kadang-kadang diupload di daerah ini ada kecelakaan dan sebagainya. Ya, kepala tukang ojeknya pisah dengan kepala penumpangnya, misalnya gitu. Ya, karena begitu mengerikan sekali kecelakaan ini, sehingga kepala mereka terpisah. Nah, saudara, ini membuktikan bahwa orang kurang peduli dengan situasi atau dengan kebutuhan orang lain, saudaraku. Ya, saya nggak tahu mungkin ibu-ibu yang hidupnya zaman dulu sebelum ada gadget, ada kecelakaan, pasti cepat sekali kita lihat orang menolong ya, membantunya ya. Tapi sekarang justru sebaliknya. Kebanyakan justru kesempatan untuk orang menge-shoot lalu di-upload. Nah, saudara, Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk kita peduli dengan kebutuhan orang lain. Amin. Kita enggak lagi fokusnya hanya pada urusan kita sendiri, saudaraku. Tapi kita harus mulai belajar bukan fokus pada diri sendiri, tapi mulai belajar memperhatikan menjadi jawaban buat kebutuhan orang lain. Ini adalah sikap peduli yang perlu kita kembangkan sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya. Jangan sampai kita adalah orang yang sama dengan di luar sana. Orang yang gak peduli. Saya berharap tidak ada orang yang di tempat ini jemaat Tuhan kalau melihat kesusahan orang, saudara ambil handphone lalu saudara shoot. Jangan sampai itu. Tetapi kita belajar untuk kita peduli. Makanya saudara lihat, panggillah mereka. Yesus itu begitu peduli saudaraku. Dan orang yang tadi membentak mungkin dia rasa cuek, dia diam. Tapi ada orang lain yang begitu peduli, yang mengantar orang ini saudaraku untuk sampai kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, ayo kita belajar. Ya, untuk kita apa? Untuk kita belajar, untuk kita mengembangkan bagaimana sikap peduli kita kepada orang lain. Makanya kita mulai gereja di tempat ini, home, ada tempat pembelajaran bagaimana kita peduli dengan satu dengan yang lainnya. Amin ya. Ketika ada orang masuk baru datang tempat ini, orang baru, coba belajar saudaraku. Sebelum kita menyambut orang-orang di luar sana, kita belajar menyambut di tempat ini dulu. Ketika mereka baru datang, ayo buat suasana yang hangat. Sehingga orang ketika datang di tempat ini, mereka merasakan kehangatan, keakraban, kekeluargaan dari jemaat Tuhan di tempat ini. Jangan sampai mereka datang di tempat ini, saudara cuek. Malah saudara mungkin mencurigai mereka. Enggak. Tapi kita belajar, yuk kita kembangkan peduli itu kepada orang lain. Peduli itu artinya empati. Peduli itu bukan hanya sekedar kita, aduh kasihan ya, kasihanlah si ayah, aduh kasihan banget. Enggak, kita enggak hanya sebatas mengatakan kasihan, tapi harus disertai dengan sebuah tindakan. Amin ya. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, ya kita belajar bagaimana kita mengaplikasikan kehidupan Kristus yang ada dalam diri kita aplikasikan kepada orang lain. Dengan cara apa? Menyalurkan kepedulian kita kepada orang lain. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Secara keuangan juga. Tahu nggak saudara, kalau Tuhan berkati kita secara keuangan, yang pertama Tuhan punya alasannya apa? Yang pertama karena Tuhan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara mampu untuk mengolah keuangan itu. Yang kedua, Tuhan mau bahwa Tuhan menitipkan berkat itu kepada kita supaya kita bisa menyalurkan kepada orang lain yang membutuhkannya. Amin. Saya kalau kemari saudara, kadang kalau saya bawa mobil, saya suka ada di persimpangan lampu merah keluar dari tol itu saudaraku. Itu pagi-pagi itu anak-anak yang kecil-kecil saudaraku, itu banyak saudaraku. Ya, banyaknya apa? Dia ketuk-ketuk apa? Jual tisu saudaraku.
jual tisu ya, mungkin Reski tahu ya jual tisu saudaraku. Ya, hati ini mau masa bodoh gitu loh. Tapi mau nggak mau saudaraku, saya harus membeli tisu. Di mobil saya udah ada tisu, udah banyak saudaraku. Tapi mau nggak mau saudara, karena hanya apa ya, mengobati rasa hati ini yang tergugah. Akhirnya saya buka kaca, saya beli saudaraku dengan harga ya. Memang kalau tisu di luar murah, tapi di harga mahal. Tapi saya nggak melihat harganya. Tapi saya mau memberkati anak ini. Sebenarnya pengen lebih dari itu, bukan kasih uang. Uang nggak selalu kasih jawaban. Tapi saya ingin satu kali saya bisa bawa orang ini datang kepada Tuhan. Nah, satu kali ada sebuah peristiwa begini saudaraku. Ketika saya naik motor, saya lagi mau masuk pom bensin. Saya lihat ada orang gila saudaraku. Ya, ada orang gila. Orang gila ini udah parah karena udah nggak pakai baju, ya. Itu berarti parah ya. Nah, saudara jangan lihat saya seolah-olah bingung saudaraku. Emang ada orang gila yang nggak parah, ya, ya nggak tahu lah kondisinya. Pokoknya udah parah sekali gitu loh. Saya mau lewat, tapi dalam hati saya bilang begini, kasih makan, gitu loh, ya kan? Saya udah lewat tuh di jalan tuh, naik motor di jalan. Tapi saya balik lagi karena dalam hati saya ada yang ngomong gini, kasih makan. Aduh, makan di mana nih? Saya bilang, saya nggak ada nggak ada tempat restoran atau tempat yang jual makanan saudaraku. Akhirnya saya hanya bilang begini, saya pergilah ke satu tempat yang dimana saya bisa beli makanan bentuk roti dan minuman saudaraku. Ya, lalu ketika saya datang, saya ajak ngomong saudaraku. Yang nggak tahu yang gila saya atau dia saudaraku ya. Ya. Ketika saya ajak ngomong, ya namanya orang gila ya saudara. Dia nggak mau ngomong saudaraku. Dia hanya cengar-cengir aja saudaraku. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Daripada saya ikut gila juga saudara. Jadi saya hanya bilang gini, Tuhan saya nggak bisa banyak. Saya nggak bisa kasih apa-apa. Gitu loh. Saya hanya bisa kasih makanan ini dan minuman ini buat orang ini. Setidaknya dia bisa nikmati saat itu untuk makanan minuman. Gitu loh saudaraku. Setelah itu saya pergi. Gitu loh. Tapi ini hanya sharing ya saudaraku ya, ini hanya kesaksian. Tapi sampai hari ini saudaraku, saya nggak bisa melihat ada anak-anak itu yang kecil-kecil suka lari-lari di jalanan. Saya nggak bisa lihat. Hati saya itu hancur. Dan kadang-kadang ada anak-anak yang istri saya tahu kalau saya lihat anak-anak ngamen gitu, saya bisa menitikkan air mata gitu. Kenapa? Saya hanya berpikir gini, kamu seharusnya nggak ada di sini. Seharusnya kamu tuh masih menikmati masa kanak-kanak kamu untuk kamu sekolah, untuk kamu menerima mengecam pendidikan, untuk kamu bermain dengan orang lain. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara diberkati Tuhan, kalau ada anak-anak yang membutuhkan sekolah, kan nggak salah kita salurkan dana. Amin. Nah saya mau share sedikit ya, boleh ya. Di Sewan itu saudara, di Tangerang itu, saudara pernah ke Sewan enggak? Pernah ya, kalau enggak nanti kita rombongan kita pergi ya. Itu di sana tuh banyak anak-anak yang kalau saudara lihat secara mayoritas, mereka tuh putus sekolah. Gitu loh. Mereka putus sekolah. Nah, saya dengan berpikir bahwa gimana caranya uang nggak bisa menyelesaikan mereka. Ya, karena itu udah turun-temurun saudaraku. Ya, nah jadi memang doa kami adalah supaya mereka ini bisa mengecam pendidikan. Setidaknya menuntas kemiskinan itu bukan hanya dengan kasih uang, enggak. Tapi kasih pendidikan. Dengan cara pendidikan itu setidaknya mereka mendapatkan pengetahuan. Ketika mereka mendapat pengetahuan sehingga mereka bisa berubah. Gitu loh. Ya, bisa berubah. Nah karena itulah saya percaya bahwa MCC di Sewan tidak secara kebetulan. Tapi MCC di Sewan, saya percaya ini adalah bagian dari rancangan Tuhan supaya gereja itu peduli dengan masyarakat yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Demikian juga MCC di tengah-tengah kota ini saudaraku, ya masih ada banyak orang-orang yang membutuhkan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang berpakaian rapi-rapi hari ini, ketika ketemu dengan Bartemius di jalan, jangan suruh diam, jangan omelin, jangan marahin, tapi berbagilah kasih kepada mereka. Peduli supaya mereka tahu bahwa masih ada Yesus di tengah-tengah dunia ini melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir ya,
Yang terakhir saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang terakhir itu berbicara mengenai kita membawa orang, kita menuntun orang kepada siapa? Kepada Kristus, saudaraku. Ya, kita enggak hanya sekedar bahwa ya peduli, saudaraku. Ya seperti saya bilang, kita tidak hanya sekedar maaf ya, kalau saudara mampu, saudara hanya bisa memberikan mungkin beberapa rupiah kepada mereka, tapi enggak. Tapi belajar juga kita menuntun mereka untuk datang kepada Kristus, untuk mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara bisa melihat ketika Yesus bilang, panggil mereka. Ada orang yang datang, saudaraku. Lalu ketika orang itu datang kepada Bartimius, orang ini nggak bilang nggak apa maksudnya, Yesus panggil kamu, datang, enggak. Tapi justru orang ini mengatakan dia menuntunnya. Ya, dia menuntun orang Bartimius ini yang buta ini itu datang sampai ketemu kepada Yesus. Makanya Alkitab bilang apa? Kuatkanlah hatimu katanya. Ya, karena Yesus memanggil engkau. Saudara, orang ini memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan harapan kepada Bartimius. Supaya apa? Supaya ketika Bartimius ini bangkit dari dia duduk, dia datang kepada Yesus. Karena ada orang yang menuntunnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi saluran berkat yang efektif, ya kita harus belajar bukan hanya tidak menjadi batu sandungan, bukan hanya peduli, tapi kita menuntun orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin ya. Kita belajar saudaraku. Orang yang membutuhkan Yesus bukan hanya orang-orang tertentu, tapi setiap orang pasti membutuhkan Tuhan Yesus. Hari-hari ini saudara bisa melihat ada banyak yang terjadi sekitar kehidupan kita. Di tengah-tengah bangsa kita Indonesia, ya, yang seringkali menjadi doa kita. Ya, situasi keadaan ekonomi bangsa kita sedang terpuruk, ada banyak orang-orang yang seperti udah kehilangan harapan, yang tadinya mereka bekerja tiba-tiba di PHK lalu nggak mendapatkan pekerjaan, orang jadi stres saudaraku. Nah disinilah saatnya peran orang-orang percaya untuk apa? Membawa mereka datang kepada Kristus. Amin. Bukan hanya untuk mereka mengalami mujizat Tuhan, tapi mereka kembali diberikan harapan dan semangatnya untuk melihat di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang nggak mungkin bisa terjadi mujizat dan mungkin karena ada Yesus. Saudara jadilah penuntun untuk orang datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Jangan kita nyaman duduk di tempat ini. Tapi ketika ada orang datang, ayo temenin mereka juga. Gitu loh. Ya, supaya apa? Sampai mereka ngalami perubahan dalam hidup mereka. Bartimius itu saudara, orang yang bentak dia diam, dia nggak punya nggak punya andil atau nggak punya sesuatu yang dia bisa bawa ke Bartimius, tapi orang yang diutus yang lain oleh Yesus yang bawa kepada Yesus akan mengalami sukacita yang luar biasa. Kenapa? Ketika Bartimius mengalami kesembuhan mujizat, dia sembuh. Dan saudara bisa baca ayat selanjutnya, dia buang, dia lempar jubahnya, dia tinggalkan semuanya, lalu dia mengikuti Yesus. Itu artinya apa? Ada perubahan 180 derajat, saudaraku. Orang yang buta, pengemis, yang tidak dihargai, tapi dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah dan dia mengikut Tuhan. Karena apa dia hidupnya berubah Bartimius? Karena ada orang yang menuntun, yang membawa kepada Yesus. Saudara adalah orang-orang itu yang akan menuntun banyak orang untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara di tempat ini bertobat bukan datang dengan sendirinya, tapi ada orang-orang yang menuntun saudara untuk ketemu Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Saudara kita belajar jangan kita jadi batu sandungan. Kita belajar juga untuk kita tidak hanya peduli, tapi kita belajar disertai dengan tindakan. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita koreksi hati kita. Sudahkah saudara, mungkin saudara terlalu nyaman dengan kehidupan kita. Sehingga kita lupa ada Bartimius di sekitar kehidupan kita. Atau ada mungkin dalam gereja Tuhan di tempat ini yang membutuhkan pertolongan. Mari kita mengkoreksi apakah hatimu masih memiliki belas kasihan kepada orang lain. Apakah hatimu masih punya empati, rasa peduli dengan orang lain. Atau engkau cuek. Masa bodoh itu bukan urusan saya. Tapi kalau engkau adalah murid Kristus yang punya tanggung jawab. Kita melanjutkan pekerjaan Tuhan. Mari kita belajar. Untuk hentikan langkahmu. Dan ketemu dengan orang itu. Doakan.
Jadi jawaban, jadi saluran berkat buat orang itu. Makasih Tuhan Yesus.